selamat datang nih Pak, kawan Kesbag Polda Negeri Pak. Kita teruskan Pak ya. Jadi di Islam, karena saya dari FKUB tetapi bicara tentang kerukunan. Jadi Islam di dalam munasnya di Surabaya pada 2015, Majelis Ulama Indonesia itu sudah membuat semacam pernyataan bersama seluruh provinsi termasuk Nusa Tenggara Barat, itu mengeluarkan pernyataan bersama yang dia sebutkan dengan Taujihat Surabaya, karena tempat munas itu di Surabaya, maka pernyataan itu dilaksanakan di Surabaya terkait dengan masalah Islam Wasatiyah yang kemudian beberapa tahun berikutnya oleh Menteri Agama membuat pernyataan serupa dengan nama yang beda tetapi tujuan dan sasarannya sama, yaitu moderasi beragama. Nah, inilah yang kita bahas sekarang. Apa kaitannya dengan Islam Wasatiyah, moderasi beragama, kerukunan beragama dan sebagainya? Itu sama semua, ya. Jadi kalau di Islam itu, walaupun ini ada bapak-bapak yang lain juga dari agama yang 6 kita kumpul di sini untuk sekedar informasi, boleh Pak ya, untuk sekedar informasi supaya paham Bapak terkait dengan Islam Wasatiyah itu sama dengan moderasi beragama. Jadi orang yang di moderator itu harus jalan tengah, tidak boleh ke kiri, tidak boleh ke kanan, jadi harus berada di tengah-tengah, tidak boleh berpihak. Itu kalau menjadi moderator. Moderasi beragama juga sama. Jadi kita harus berada di tengah-tengah, tidak terlalu ke kiri, tidak terlalu ke kanan. Jadi tetap harus ke tengah. Nah, demikian juga Islam Wasatiyah, Islam yang tidak ke kanan-kanan dan tidak ke kiri-kirian. Jadi berada di pertengahan. Maka dikatakan Islam Wasatiyah. Wasatiyah itu artinya tengah, Pak. Jadi Islam tengah. Nah, di Islam itu sendiri, ya, ketika ini dicanangkan 2015 itu sedang hangat-hangatnya, ya, termasuk tadi dalam kegiatan Pak Kanwil Agama juga disebutkan bahwa di Islam itu sendiri ada 2 kelompok besar, ya, yang bisa mengarah kepada hal-hal yang tidak kita inginkan, termasuk kepada teror segala macam itu. Jadi ada 2 kelompok. Satu kelompok kita sebut dengan kelompok kanan dan yang satunya dengan kelompok kiri. Nah, yang kanan ini yang dia selalu sangat terikat dengan teks, ya. Dia terikat dengan nas Al-Quran. Apa bunyi nas itulah yang disampaikan, yang diterima oleh dia, kemudian disampaikan kepada kelompoknya. Bahwa dia tidak boleh menyimpang ke kiri, tidak kanan, tidak terlalu maju, tidak terlalu belakang, lurus dia. Jadi kalau itu bunyinya perang itu ya harus perang, begitulah kira-kira seperti itu. Ini yang kelompok yang pertama. Maka ini disebut dengan ekstrem kanan. Nah, gitu. Jadi ekstrem kanan. Jadi dia yang tekstual itu dia hanya melulu membaca teks, memahami teks tanpa konteks. Nah, begitu. Jadi dia murni teks. Nah, di situ perintahnya seperti apa? Nah, itu dia harus laksanakan. Maka ini bisa terjebak mereka menjadi paham radikal mengarah ke teroris. Kemudian kelompok yang kedua di Islam itu ada kelompok yang kiri. Nah, yang kiri kali kita sebut mana kiri mana kanan itu tidak apa-apa ya. Pokoknya yang kanan tadi kita sebutkan kita pakai untuk paham yang tekstual terhadap nas itu, Al-Quran itu. Kemudian yang kedua itu yang konteks, terlalu kontekstual, ya, sampai dengan mengabaikan teksnya. Nah, inilah yang kita sebut dengan paham yang mengarah kepada paham yang bebas. Bebas itu istilah modern itu, liberal, ya, liberal. Jadi dia tinggalkan teksnya, tapi dia bicara tentang konteks. Apa yang terjadi hari ini bisa beda dengan besok, lusa dan sebagainya. Teksnya ditinggal. Dua-duanya ini berbahaya, Pak. Dua-duanya ini berbahaya. Yang tadi yang pertama kita sebut dengan terlalu tekstual, ya, mengarah apa bunyi teks itu tidak ada terjemahan yang keluar dari teks itu, tidak ada lagi tafsirannya yang macam-macam. Dia melulu apa yang disebutkan di dalam teks.
maka tekstual kita sebut itu. Dan yang kedua, dia terlalu bebas dia menerjemahkan, menafsirkan nas Al-Quran itu, sehingga dia menjadi kontekstual. Nah, dua-duanya itu berbahaya. Yang satu bisa mengarah kepada radikal, yang kedua bisa mengarah menjadi liberal, bebas. Nah, jadi dua-duanya ini tidak dibenarkan. Maka kita tawarkan, karena di Al-Quran juga disebutkan tentang Islam wasatiyah. Jadi kita berada di tengah-tengah. Maka kita pakailah wasatiyah itu sebagai tawaran, dan ini sebenarnya sudah disebarluaskan sampai ke dunia, Pak. Jadi Ulama sudah menyodorkan konsep Islam wasatiyah. Kemudian Menteri Agama yang diganti Pak Lukman Saifuddin menyodorkan kembali dengan istilah moderasi beragama. Dan ini pada akhir dari jabatan menterinya, dia sudah menyampaikan tentang pentingnya moderasi beragama di Indonesia ini. Dan inilah sekarang yang terus kita kembangkan. Jadi kita tidak bicara tentang agama masing-masing, tetapi bagaimana menjadikan agama itu sebagai framing, ya, sebagai frame untuk kita tujuannya apa? Seperti yang saya katakan tadi adalah pertama untuk framing, ya, jadi frame, ya. Kalau jadi frame itu kan tidak bisa bergerak. Kacamata ini kalau sudah di frame, pakai frame begini kan tidak bisa bergerak, dia bisa jatuh sendiri, ya, karena sudah dibuka. Kecuali kalau rusak frame-nya itu baru dia jatuh. Nah, demikian juga ini. Agama ini seperti itu, jangan sampai framing ini menjadi rusak. Nah, ini sudah bagus, kita tinggal bagaimana mengembangkannya, mempertahankan, bahkan meningkatkan. Nah, oleh karena itulah maka, karena kita tahu sendiri bahwa masyarakat kita di Indonesia ini masyarakat yang sangat jumlah suku bangsanya, sukunya itu sangat banyak, ya, agamanya sudah 6, dan yang lain-lain itu sudah luar biasa. Kalau ini kita tidak pelihara, kita tidak akomodir satu dengan yang lain, maka itu akan menjadi bumerang buat kita semua. Maka moderasi beragama ini menjadi sangat penting, ya. Nah, kemudian moderasi beragama ini sebenarnya juga sudah diakui secara bukan hanya sekedar nasional, tetapi juga internasional. Di bawah kendali PBB sudah menetapkan 2019 sebagai tahun moderasi internasional. Jadi alhamdulillah Indonesia ini sudah mulai melaksanakan kegiatan ini. Di akhir jabatan Kementerian Pak Lukman Saifuddin sebagai Menteri Agama sudah mencetuskan ini, dan sekarang berjalan dengan luar biasa. Saya kira paling banyak anggarannya untuk Kementerian Agama sekarang di moderasi beragama ini, karena ini menyangkut seluruh kepentingan umat beragama di Indonesia. Nah, oleh karena itu maka kita FKUB maupun saya sebagai Ketua Majelis Ulama itu sangat mendukung kegiatan ini, sehingga kita bisa lebih leluasa, lebih tentram, ya, antara satu dengan yang lain, tidak jadi lain saling curiga satu dengan yang lain. Nah, oleh karena itulah maka saya berharap bahwa kita yang hadir di sini itu bisa menyuarakan moderasi beragama kepada umat kita masing-masing, terutama kemudian juga kepada siapa saja kita bisa bicara tentang moderasi beragama. Dan kesepakatan pemuka-pemuka agama Indonesia dari hasil musyawarah besar yang saya sampaikan tadi itu pada tanggal 8 sampai 10 Februari 2018 ini sudah ada kesepakatan yang perlu kita teruskan kepada umat kita masing-masing. Yang pertama tentang etika, karena judulnya ini dikatakan adalah norma kerukunan dalam menunjang moderasi beragama. Jadi dua hal ini, moderasi beragama dan kerukunan. Jadi maka di dalam keputusan bersama itu ada etika tentang kerukunan antar umat beragama. Ini ada 6 poin, saya akan bacakan, ya. Yang pertama, setiap pemeluk agama memandang pemeluk agama lain sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan dan saudara sebangsa. Ini saya kira di Islam itu juga sudah ada petunjuknya, Pak. Jadi tidak usah bapak-bapak ragukan, ya. Islam itu sudah ada petunjuknya, ya, di dalam surat Al-Hujurat Bapak Arvin itu, ya. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi kita sama-sama diciptakan oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Islam itu, ya,
diciptakan sebagai suku Banu Qabaila, bersatu, berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah. Ya seperti kita di Indonesia ini suku bangsanya Indonesia, tetapi sukunya yang lain itu banyak sekali. Ya, dita'araf untuk saling kenal mengenal. Kalau bahasa agamanya itu saling bersilaturahmi antara satu dengan yang lain. Nah inilah yang jadi pedoman kami umat Islam sesungguhnya Pak ya. Umat Islam untuk bagaimana kita bertindak ya, berlaku kepada sesama. Nah, kalau secara khususnya itu nanti terakhir baru ya siapa yang paling dekat dengan Allah itulah yang terbaik. Kira begitu ya. Jadi setiap pemeluk agama memandang pemeluk agama lain sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan dan saudara sebangsa. Itulah dasarnya umat Islam itu dan surat Al-Hujurat ayat berapa bisa dicoba. Ya. Kemudian yang kedua, setiap pemeluk agama mempraktikkan memperlakukan ya pemeluk agama lain dengan niat dan sikap yang baik, empati, penuh kasih sayang dan sikap saling menghormati. Ini luar biasa nih Pak, kesimpulan-kesimpulan yang diambil dalam kesepakatan ini. Kemudian yang ketiga, setiap pemeluk agama bersama pemeluk agama lain mengembangkan dialog itu intinya Pak, dan kerjasama kemanusiaan untuk kemajuan bangsa. Yang keempat, setiap pemeluk agama tidak memandang agama orang lain dari sudut pandangnya sendiri. Artinya kita tidak mencampuri urusan agama masing-masing di dalam agama ini, ya. Dan tidak mencampuri urusan internal agama lain. Yang kelima, setiap pemeluk agama menerima dan menghormati persamaan dan perbedaan masing-masing dan tidak mencampuri wilayah doktrin, wilayah akidah, wilayah keyakinan. Jadi ini sudah jelas sekali Pak. Dan praktik-praktik peribadatan agama-agama yang lain. Kemudian yang berikutnya, setiap pemeluk agama berkomitmen bahwa kerukunan antar umat beragama tidak menghalangi penyiaran agama, dan penyiaran agama tidak mengganggu kerukunan antar umat beragama. Artinya kita lurus sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Ya. Kemudian tentang penyiaran agama dan pendirian rumah ibadah. Biasanya di sini Pak ada letak itu tidak konsekuen kita terkait dengan kesepakatan. Maka ini keluar dalam sebuah rekomendasi kepada umat beragama atau tokoh-tokoh agama seluruh Indonesia. Saya ini perlu bacakan ini Pak. Pemuka agama memandang bahwa penyiaran agama hendaknya tetap dalam semangat menghormati dan menghargai agama lain, serta menghindari berbagai cara yang dapat menimbulkan prasangka saling merebut umat agama lain, dan tidak menggunakan simbol-simbol khas agama lain dalam penyiaran agama. Dengan demikian penyiaran agama tidak mengganggu kerukunan dan keharmonisan antar umat beragama. Jadi kadang-kadang itu yang kadang-kadang kita gatal barangkali Pak ya. Jadi kadang-kadang kita lepas kendali. Kan Pak, dibuatkan kesepakatan sedemikian rupa sehingga kita betul-betul mempedomani kesepakatan ini sehingga tidak terlalu berlebihan atau kita tidak terlalu ada keberanian ya. Sepanjang masih di dalam koridor ini, kami persilahkan Bapak-Bapak untuk melaksanakan kegiatan keagamaannya masing-masing. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, pemuka agama memandang bahwa dalam pendirian rumah ibadah penting mengacu ya pada regulasi yang diatur dalam peraturan nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006 oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Republik Indonesia, dan itu masih berlaku. Mari kita pedomani itu semua persoalan-persoalan terkait dengan pendirian rumah ibadah kita kembali kepada peraturan bersama nomor 9 dan nomor 8 itu, sehingga tidak akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian kita kembali ke pemuka agama. Pemuka agama memandang bahwa peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tetap berlaku sebagai acuan hukum dalam pendirian rumah ibadah. Jadi peraturan ini peraturannya Pak. Di peraturan ini masih tetap berlaku sampai dengan sekarang, dan itu disepakati kembali oleh para pemuka agama pada tahun 2018 oleh para pemuka agama secara nasional. Kemudian yang berikutnya, etika
sekarang ini yang penting Pak, ini karena judulnya itu adalah tentang norma. Berikutnya adalah etika. Ini intinya etika intra umat beragama. Jadi di internal umat beragama sekalian ada etikanya. Yang pertama, pemuka agama sepakat bahwa kerukunan intra agama akan sangat mempengaruhi kerukunan antar umat beragama. Jadi kalau di intra sendiri ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan, bisa mempengaruhi kepada intern ekstra umat beragama. Yang kedua, pemuka agama sepakat masalah intra-agama terutama disebabkan oleh ketidaksediaan menerima pluralitas intra-agama. Ini kadang-kadang seperti ini, Pak. Dan ini menjadi tugas kami, tugas kita semua masing-masing agama untuk memberikan perhatian kepada saudara-saudara kita yang tidak melaksanakan keputusan ini. Yang berikutnya, pemuka agama menegaskan masih masalah intra-agama diselesaikan oleh masing-masing agama. Pemuka agama menegaskan bahwa agama tidak boleh dimanipulasi oleh pihak manapun dan untuk kepentingan apapun. Kemudian yang berikutnya, pemuka agama menegaskan bahwa setiap anggota umat beragama dan pihak-pihak yang berkepentingan wajib berkontribusi positif bagi kerukunan intra-agama maupun antar-agama. Nah, inilah hasil yang disepakati oleh pemuka-pemuka agama secara nasional, dan ini menjadi kewajiban kita untuk kita teruskan kepada seluruh pemuka-pemuka agama yang ada di daerah kita Nusa Tenggara Barat. Itulah maka ini selalu saya sampaikan ketika saya ketemu dengan pengurus FKUB seluruh Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk kita sama-sama meneruskan kepada umat kita masing-masing sehingga kita tetap dalam kehidupan yang aman, tentram, rukun, damai, dan sejahtera. Demikianlah informasi yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak narasumber, yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Saiful Muslim MM. Kemudian berikutnya Pak Kabang Perkes Bampol Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu Bapak Lagu Abdul Wahid. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak moderator, Ayahanda Prof. Saiful yang saya hormati dan banggakan, saudara saya Prof. Asbek, Bapak Ibu sekalian, para peserta FGDG, pada kesempatan yang awali pemaparan singkat ini bahwasanya yang salah satu misi dari gubernur kita Dr. Zulkifli bin Hasan di masa jabatannya yang sekarang ini adalah bagaimana kita hadirkan kehidupan masyarakat yang aman dan berkah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kehidupan aman dan berkah di Provinsi Nusa Tenggara Barat inilah yang menjadi tugas dan amanah daripada Kesbang Polri untuk dapat mewujudkan stabilitas keamanan di daerah. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, stabilitas keamanan di daerah itu tentu banyak indikatornya, banyak hal-hal yang harus kita penuhi sehingga kondusivitas dan stabilitas itu dapat kita dapatkan. Salah satu unsur untuk mendapatkan mewujudkan stabilitas itu adalah bagaimana kita dapat mewujudkan atau menurunkan konflik sosial di tengah masyarakat kita. Bahwa saudara-saudara sekalian, konflik sosial ini tentu sekali banyak sebab-sebabnya, banyak latar belakangnya. Bisa saja konflik sosial ini terjadinya karena kenakalan remaja, bisa saja konflik sosial ini terjadi karena gesekan-gesekan etnis, suku, bangsa, dan agama, dan juga bisa saja konflik sosial ini terjadi karena peredaran penyakit-penyakit masyarakat. Nah, pada kesempatan sekarang ini yang topik yang kita ingin bicarakan adalah bagaimana kita mengoptimalkan atau bagaimana kita mengelola kerukunan umat beragama di masa. Jadi yang sangat kita takutkan adalah ketahanan ekonomi kita menjadi turun. Nah, kalau ketahanan ekonomi kita ini menjadi turun dan tidak
ketahanan stabilitas kita. Ketahanan ekonomi kita turun, melahirkan ketahanan stabilitas kita yang drop. Nah, kalau dia gabung dia nanti dengan pemicu yang ketiga, ketahanan politik kita, maka bubar kita nih. Oleh karena itu, Bapak-bapak saudara sekalian, menjadi tugas kita adalah bersama pemerintah, masyarakat, utamanya ormas-ormas agama juga, untuk bagaimana kita meminimalisir bergesernya energi negatif itu kepada dan bergabungnya dengan potensi-potensi yang lain. Bapak-bapak saudara-saudara sekalian, tadi yang menerima tamu dari LIPI, bahwasanya beliau itu akan sedang melakukan penelitian di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini terkait dengan potensi gesekan sosial yang diakibatkan oleh misinformasi, atau istilah sekarangnya itu prank atau hoax atau berita bohong kan. Nah, ini yang beliau sedang teliti. Nah, kalau kami amati di provinsi kita di Nusa Tenggara Barat ini, Bapak-bapak saudara sekalian, gesekan-gesekan sosial antar umat beragama ini, saya melihat ada beberapa potensi yang bisa memicunya. Terkait dengan komunikasi di medsos, mohon maaf ini ya. Nah, terkadang generasi muda kita niki wawasan kebangsaannya, semangat persaudaraan antar agamanya kurang, tidak terkandani dalam bermedsos, itu kan dapat melahirkan risiko kemasyarakatan yang sangat tinggi. Mohon maaf, kan ada kasus pada bulan Maret, ini bulan April, ada yang komen terhadap status Facebook salah seorang tokoh kita. Itu untuk kami segera berorganisasi ambil tindakan cepat dengan FKUB, dengan PHDI untuk bisa meredam itu. Nah, jadi teknologi itu di samping dia memudahkan, tetapi juga dia terkadang kalau kita tidak kelola dengan baik malah membawa celaka. Jadi mohon kepada kita semua sekarang niki, utamanya FKUB, bagaimana kita menyampaikan pesan-pesan kebangsaan niki kepada saudara-saudara kita yang seagama, okay? Dan bagaimana juga kita membuka diskusi kebangsaan dengan teman-teman beda suku, beda agama dan sebagainya. Bahwasanya Bhinneka Tunggal Ika niki adalah final dalam rangka kita mempertahankan NKRI. Nah, terkait dengan modernisasi agama ini, Prof, kalau saya melihatnya ini hanya ganti-ganti istilah ini di wilayah moderasi, tapi ini kalau yang pokoknya sebenarnya toleransi. Nah, jadi ini sesungguhnya toleransi beragama, di mana sikap toleransi itu yang utama adalah bagaimana kita menerima perbedaan, kan begitu. Lalu bagaimana kita menghormati perbedaan itu, dan bagaimana kita bersama-sama hidup walau dengan perbedaan, menuju kenyamanan dan keamanan bersama. Jadi itu intinya sebenarnya. Oleh karena itu jadi Prof pada kesempatan ini kepada FKUB, karena pemerintah provinsi tidak bisa berbuat banyak sekarang ini, Kesparpol tidak bisa berbuat banyak dalam rangka bagaimana mengoptimalkan modernisasi beragama di Nusa Tenggara Barat niki, terkait dengan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa COVID ini tidak hanya membunuh orang, tapi dia juga menghabisi anggaran ya, COVID ini. Nah, jadi terima kasih Kemenak sudah mengundang kita untuk berdiskusi soal moderasi agama niki, dan kesimpulan kita adalah untuk menghindari gesekan antar agama, menurunkan konflik, mari kita tingkatkan perilaku dan semangat toleransi dalam kehidupan beragama kita. Demikian mungkin Prof, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abang yang telah menyampaikan materi pada paparannya ketiga ini, yaitu bidang hubungan beragama di masa
Yang terakhir Bapak narasumber kita yaitu Bapak Dr. Harpin Zudi. Ya, beliau ini adalah saya bacakan kurikulum vitae beliau. Nama lengkap Dr. Muhammad Harpin Zudi MA, NIP 1972 1031 2007 011 014. Ya. Pangkat golongan Lektor Kepala 4G, tempat tanggal lahir Cakranegara 31 Oktober 1972, riwayat jabatan Kaprodi Ilmu Falak Universitas Islam Negeri Mataram, Direktur El Pastro. Kemudian riwayat pendidikan S3 Ilmu Hukum tahun 2021, S2 Syariah UIN Jakarta, kemudian S1 Syariah IAIN Jakarta, MAPK Madrasah Aliyah Program Khusus Jember tahun 1991, MTSN Mataram 1988, SDN 3 Mataram 1945, kemudian alamat rumah Komplek Perumahan PSA Jalan Virus Raya nomor 7 Blencong, ya. Kemudian materi yang akan disampaikan oleh beliau ini adalah peran tokoh agama dalam membina kerukunan. Waktu kami persilakan ya maksimal 20 menit, Bapak Dokter. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah, amma ba'd. Terima kasih tokoh kita Profesor Tunggul Haji Saiful Muslim, Ketua MUI NTB dan Ketua FKUB, kami Ketua Kaban Kepala Badan Kesbang Polda Negeri NTB. Baik, semua peserta lintas agama, inti dari apa yang kita bicarakan hari ini adalah bagaimana kondisivitas temperatur di masing-masing kita, terutama para pemimpin agama di lintas agama ini bisa cooling down, bisa tenang, damai, dan stabil. Kalau pemimpinnya tenang, damai, stabil, insya Allah jamaahnya, umatnya, para pengikutnya juga akan mengikuti. Konsepnya itu adalah, kalau dalam terminologi fikih siasa, ini kita bisa juga ada wawasan, ada fikih siasa itu ada terminologi bahwa imamah, kepemimpinan itu fungsinya adalah firasatud din wa siyasatud dunya. Fungsi dari kepemimpinan itu adalah menjaga agama kita masing-masing, menjaga agama yang ada ini sesuai dengan core, sesuai dengan tupoksi, sesuai dengan ajaran agama masing-masing itu. Jadi fungsinya menjaga internal agama kita. Kemudian yang kedua, fungsi kepemimpinan itu adalah siyasatud dunya, melakukan strategi untuk mengatur tata kelola kehidupan keagamaan ini dalam konteks strategi politik atau pengaturan-pengaturan dalam kehidupan dunia. Pengaturan relasi hubungan antar para kelompok di masyarakat itu harus dibangun oleh komitmen, kesepahaman bahwa kata kuncinya adalah kedamaian, kemaslahatan itu menjadi muara dari semua. Kalau konflik, teologi konflik yang dijadikan frame, maka konflik terus akan terjadi. Tapi kalau teologi kerukunan, kita rukun karena kita berada pada core internal agama kita. Tidak boleh mencampur adukan agama satu dengan agama lain. Kita menjaga umat kita masing-masing, dan dalam konteks hubungan sosial
negara kebangsaan, hubungan sosial lebih luas, kita membangun teologi kerukunan. Pada batas-batas tertentu, kita akan diikat oleh kesepahaman bahwa kita ini bangsa Indonesia adalah bangsa yang dibangun atas dasar 4 konsensus kebangsaan. Semua saya kira sudah memahami 4 konsensus itu. Yang pertama adalah Pancasila. Pancasila ini adalah grundnorm, norma dasar, falsafah dasar dalam konteks berbangsa dan bernegara. Apapun agamanya, semua harus merujuk, mereview Pancasila ini. Jadi itu jadi dasar dalam konteks kebangsaan dan kenegaraan. Yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kebinekaan, keberagaman, pluralitas, diversity itu menjadi realitas, fakta sekarang. Kita hidup bersama orang yang berbeda dengan kita. Tidak usah jauh-jauh, kita dengan pasangan kita, laki-laki perempuan, siang malam, besar kecil, itu adalah sesuatu yang antonim, bukan sinonim, berlawanan. Tapi bagaimana kalau bisa sinergi? Karena ada common sense, ada unity, ada keikatan-ikatan yang bisa membangun keharmonisan. Kita dari Sabang sampai Merauke itu terdiri dari beragam, beribu-ribu suku, beribu-ribu bahasa, beragam agama. Tapi terpuji alhamdulillah sampai saat ini kita masih utuh sebagai satu nation, satu bangsa. Coba kita lihat seperti tadi paparan misalnya di Uni Soviet itu pecah. Uni Soviet itu tadinya negara superpower, tapi sekarang menjadi terpecah-pecah karena tidak memiliki modal kapital sosial, kesepahaman, kebinekaan ini. Afghanistan, Uzbekistan, Turkmenistan, semua Tantan itu tadinya adalah wilayah Uni Soviet, tapi sekarang mereka menjadi negara-negara sendiri. Begitu juga di negara-negara lain. Nah, ini sekarang Indonesia menjadi world view, menjadi pandangan dunia betapa Pancasila, kebinekaan itu bisa sebagai perekat sosial, kohesivitas sosial di antara kita. Setelah kebinekaan, yang ketiga adalah PBNO, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI. Nah, jadi kita ini dibangun atas kesamaan visi bahwa kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang ketiga punya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pembukaan undang-undang jelas termaktub ada sikap sangat religius dari para founding father kita, dari para pendiri bangsa ini, bahwa kemerdekaan ini bukan semata-mata atas perjuangan kita semata, tapi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini adalah bukti bahwa modal dasar dari semua ini adalah karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Jadi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah konsensus seluruh bangsa, seluruh etnis, seluruh agama di Indonesia ini. Jadi tadi fungsi dari tokoh agama al-imamah itu menurut Ibnu Khaldun ini adalah hirasuddin wa siyasatud dunya. Ibnu Khaldun itu dianggap sebagai bapak sosiologi
karena dia menulis kitab Al-Muqaddimah itu membahas nation, membahas bangsa ini secara komprehensif. Nah, itu beliau ini keturunan orang Maroko. Pernah ke Maroko. Jadi di sana itu inilah Ibnu Khaldun dipakai rujukan oleh pakar-pakar politik, bukan saja di Indonesia tapi di dunia. Kitabnya itu namanya Al-Muqaddimah, membahas tentang bangsa. Wa tilkal ayyamu nudawliha bainan nas, itu ayatnya. Nah, itu dijelaskan bahwa fungsi imamah itu adalah menjaga agama dan menjaga stabilitas politik, sosial, keagamaan dalam konteks berbangsa dan bernegara. Baik, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh, para agamawan, agamawati yang saya hormati, peran kita dalam konteks KUB di NTB ini adalah betul tadi paparan dari Pak Kabinda bahwa COVID ini mempengaruhi stabilitas ekonomi. Nah, kalau stabilitas ekonomi ini goyang, biasanya merembet ke stabilitas sosial yang lebih luas lagi, sosial, politik, dan negara. Nah, ini yang karena ini akan sangat riskan, karena memang ada sinyalemen dari hadis Nabi, kadal faqru ayyakuna kufran. Kefakiran, kerentanan ekonomi itu bisa memicu stabilitas keimanan seseorang, ya. Jadi ini sangat berkait berkelindan antara stabilitas ekonomi, stabilitas keimanan, dan stabilitas sosial kemasyarakatan. Jadi saya kira kita harus berdamai dengan kondisi COVID ini sudah membuat kita cukup lelah. Jadi jangan kita buat konflik-konflik yang tidak produktif, yang tidak sehat. Mari kita jaga umat kita masing-masing, karena apa kata pimpinan itu bisa diikuti oleh jamaahnya. Nah, jadi hal-hal yang remeh-temeh, yang sepele jangan kemudian disulut, dibakar, diprovokasi menjadi bisa membesar konflik itu. Nah, dalam konteks ini perlu saya sampaikan, ada upaya-upaya untuk menjaga kerukunan itu namanya jaga damai, cipta damai, dan bina damai. Nah, jaga damai itu misalnya menjaga kedamaian, peacekeeping. Peacekeeping itu seperti melerai dan memisahkan. Kalau ada konflik, fungsi jaga damai itu memisahkan dan melerai pertikaian tersebut. Nah, kalau cipta damai, peacemaking itu mempertemukan. Inilah maksudnya mediator. Tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat itu memediasi sehingga mempertemukan para pihak yang berkonflik itu sehingga tidak melebar konflik tersebut. Kemudian ada istilah yang ketiga, bina damai, peace building, yaitu merekatkan. Peace building itu merekatkan. Setelah melerai, mempertemukan para pihak, merekatkan. Mana simpul-simpul kohesivitas sosial itu direkatkan, bahwa kita ini sama-sama orang Lombok, sama-sama etnis Sasak misalnya, sama-sama tinggal di Gumifair Sasak di NTB. Nah, itu sisi-sisi address kita itu direkatkan. Nah, kemudian pendekatannya misalnya jaga damai itu melibatkan intervensi pihak keamanan, polisi atau militer, untuk menghindari pertikaian kekerasan para pihak. Nah, jaga damai menjaga, melibatkan. Nah, ini pendekatannya. Kalau cipta damai itu pendekatannya melibatkan penengah, meraih kesepakatan, melibatkan para mediator. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu ini sebagai mediator kalau ada konflik. Mediator seperti yang disampaikan oleh Ketua FKUB tadi, bahwa harus berada pada posisi tengah, mediasi, jangan berat sebelah. Nah, ini fungsi dalam cipta damai atau peacemaking. Sementara dalam bina damai, peace building itu membangun rasa percaya diri, memupus prasangka, praduga, dan
membangun networking kerjasama. Nah, ini membina itu setelah semua bisa ini baru dibangun sikap percaya diri, kerjasama, networking dan sebagainya. Nah, kalau fokusnya sekarang kita lihat, fokus jaga damai itu adalah agar konflik akan berhenti, tidak terulang. Nah, fokus jaga damai ini supaya konflik tidak terulang atau berhenti. Sebenarnya cipta damai ini fokusnya pada para pihak, statement, emosi, dan komitmen. Nah, kalau cipta damai ini terus menumbuhkan komitmen ini. Nah, seperti ini sekarang kita laksanakan ini masuk dari peace making, cipta damai. Kita menciptakan kedamaian. Para mediator, para tokoh lintas agama ini kan sekarang kita bisa berdiskusi, brainstorming, kemudian merumuskan apa kira-kira nanti disampaikan kepada jamaah para umat kita masing-masing supaya tercipta cipta damai itu. Sedangkan kalau bina damai fokusnya pada faktor mendasar struktural. Ini kerjanya misalnya Kesbang, Poldagri untuk bina damai, memfasilitasi nanti kalau ada hal-hal yang ada trigger konflik langsung cepat ditangani untuk membinanya. Oke, terus nah sekarang kita lihat fokus atau hasilnya. Nah, kalau jaga damai itu hasilnya itu gencatan senjata, biasanya pertempuran. Ada pertempuran dari Afghanistan misalnya antara Taliban dan pasukan Amerika atau dengan itu biasanya turun PBB untuk melakukan gencatan senjata. Sedangkan kalau cipta damai, kesepakatan kedamaian, membuatkan kesepakatan kedamaian itu dalam bentuk MOU atau tanda tangan para tokoh dan masyarakat supaya tidak terulang kasus tersebut. Kemudian bina damai terus memupuk harmoni kerukunan beragama. Jadi 3 kata kunci dalam yang harus kita lakukan sebagai tokoh, sebagai key person ya di umat kita masing-masing adalah jaga damai, cipta damai, dan bina damai. Kalau misalnya ada embrio, ada titik-titik konflik yang kita anggap akan bisa melebar dan meletus menjadi konflik yang besar, sebagai pimpinan ormas, pimpinan agama harus cepat tanggap. Kalau kita nggak bisa mengatasi secara internal, kita harus lapor ke pihak keamanan, lapor ke pihak-pihak terkait untuk bisa meminimalisir konflik tersebut. Dalam kaidah fikih disebut darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindari bahaya yang mengancam itu jauh lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Jadi kita sebagai pimpinan pasti memiliki intuisi dan kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional untuk melihat mana faktor-faktor yang akan menimbulkan konflik. Oleh karenanya konsep tadi menjaga atau menghindari konflik, menghindari bahaya itu lebih baik dari mengambil manfaat dari suatu hal. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita tetap dalam kedamaian, kerukunan, dan tadi konsepnya adalah MUI menggunakan istilah Islam Wasatiyah, Kementerian Agama moderasi beragama. Dulu PBNU itu memiliki konsep tawassul, tawazun, tasammuh, iktidal. Saya alhamdulillah punya konsep baru, namanya moderasi maqasidi. Konsepnya itu dari maqasidus syariah. Inti semua terma-terma itu adalah muaranya pada masolihil ibad, untuk kebaikan manusia dalam konteks tata kelola kehidupan, keagamaan, kebangsaan, dan bernegara. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Syukran untuk bil khair wal barakah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak narasumber, Pak Dr. Bin Sudi. Baik Bapak Ibu yang saya hormati.
hormati, jadi keempat narasumber sudah menyampaikan materi dengan tuntas, dan di sini saya sebagai moderator, di sini ada 10 catatan saya di situ dari keempat narasumber itu. Yang pertama di situ adalah nilai moderasi beragama atau wasotoniyah yang disebutkan tadi oleh Bapak Kepala Kantor. Kemudian di dalam nilai-nilai itu adalah pertama adalah mengambil jalan tengah, itu dalam istilah agama itu tawassul, Pak Dokter ya, tawassul. Kemudian ada berkesinambungan di situ, tawazun ya, tawazun ya. Kemudian lurus dan tegas, itu tidak. Kemudian toleransi atau tasamu. Kemudian yang berikutnya adalah egalitar, di sini musyawarah, di mana musyawarah tidak bersikap diskriminatif di situ. Kemudian yang berikutnya catatan saya musyawarah, syuro dalam istilah agamanya. Kemudian dari Bapak Kesbangpol tadi juga mengambil istilah reformis di situ, reformasi di situ, atau islah di situ dalam istilah agama. Kemudian di samping itu juga dari Pak Kesbangpol tadi ada skala prioritas, terutama di masa pandemi COVID ini, atau di dalam istilah agama di situ aulawiyah gitu, aulawiyah ya, aulawiyah. Kemudian di samping itu di masa pandemi COVID ini kita harus bersikap dinamis dan inovatif di situ. Dalam bahasa agama, tatawur wa ibtikar di situ. Nah, kemudian yang terakhir yang dapat kami ambil suatu hikmah daripada keempat narasumber yang terakhir adalah berkeadaban di situ atau tahadur di situ. Serasa ini yang dapat saya ambil dari keempat narasumber itu, yang saya gabung secara keseluruhan. Selamat datang di M. Harvin Zuhdi Channel, channel YouTube yang menghadirkan dakwah kultural virtual dengan pemahaman moderasi agama, menghadirkan juga cerita-cerita tentang perjalanan kehidupan yang humanis dan sublimatif dengan 3 mutu: membaca langit, dibaca bumi, melangitkan zikir, membumikan fikir. Iqra bi harfin, karir bi alfin. Oke sahabat, jangan lupa subscribe, like, share, and comment.